negeri Indrapura. Raja terakhirnya bernama Sultan Syarif Qasim. Syarif di awal nama itu disangka orang nama, bukan. Diabadikan sebagai nama Sultan Syarif Qasim. Diabadikan sebagai nama universitas, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Sultan Kerajaan Melayu Riau terakhir yang menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Lalu kemudian turun lagi Kerajaan Melayu Islam Pelalawan, turun lagi ke bawah Kerajaan Melayu Islam Indragiri yang berbatasan dengan Jambi. Lalu kemudian ke Kepulauan Riau, di sana ada seorang penyair, penulis Gurindam 12, Raja Ali Haji, senafas antara Melayu dengan Islam dalam tulisan-tulisan syairnya, diabadikan sampai hari ini di sebuah pulau yang indah, hadiah dari seorang raja muslim untuk istrinya bernama Engku Putri Hamidah. Pulau itu bernama Pulau Penyengat. Masjidnya masih cantik, unik, dengan arsitektur yang memukau mata setiap yang melihat. Setiap orang sampai ke pulau itu ketika melihat pasti dia akan berdecak kagum, seolah-olah membawa seekor kucing. Sampai-sampai semennya itu tidak diaduk dengan air, tapi dengan putih telur ayam. Bayangkan itu. Lalu kuningnya Pak Ustaz, ya terserahlah mau buat apa. Yang jelas menunjukkan Islam. Ustaz, kenapa tidak cerita tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Kalau di sana Islam kuat, ya, tidak ada yang unik. Memang negeri aslinya. Tapi di negeri ini, di Pulau Sumatera ini, Islam pernah berjaya dengan kekuasaan yang luar biasa. Lalu kemudian turun lagi ke bawah Kerajaan Melayu Islam Jambi. Lalu kemudian turun ke bawah Sumatera, dari atas Kerajaan Melayu Islam Palembang. Sampai hari ini kita nikmati buku-buku karya ulama itu. Semester yang lalu saya menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang mentahqiq salah satu kitab, bukan secara keseluruhan tapi beberapa juznya, skripsi mahasiswa Fakultas Usuluddin jurusan Quran Hadis kelas internasional, skripsi berbahasa Arab, tahqiq kitab sebagian dari Sayrus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani arti Palembang. Kalau dia orang Mesir, Al-Misri. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Yaman, Al-Yamani. Orang Palembang, Al-Falimbani. Saya dari Riau, Al-Riau. Di ujung nama itu sudah memperlihatkan dari mana ini orang datang berasal. Apa maknanya? Nun, jauh di sana, Jazirah Arab. Tapi orang Islam di bumi Sumatera ini sudah menjadi Islam. Sehingga kalau sudah disebut kata Melayu, maka tak dapat berelak. Kalau sudah disebut kata Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Oleh sebab itu, kalau kita mau menuju persatuan kejayaan Islam, kita mesti punya kekuasaan. Karena tanpa kekuasaan, kita belajar pada sejarah Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dulu Nabi 13 tahun tidak punya kekuasaan, Islam tidak bisa tegak. Jangankan untuk mengatur, mempersatukan umat, untuk solat berjamaah pun tidak bisa. Carilah hadis yang menunjukkan Nabi solat berjamaah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bersama Sadatus Sahabah. Tidak ada hadis menyebut Nabi solat dengan sahabat di samping Ka'bah sebelum hijrah. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan. Tapi begitu pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka ada kekuasaan di tangan. Saat itu Nabi yang menjadi imam, pemimpin di depan. Makanya selesai solat, imam itu menghadap ke jamaah. Imam selesai solat ada dua versi. Hadis riwayat Muslim, Nabi menghadap ke kanan. Mohon maaf Habibana, Nabi menghadap ke kanan. Ini jamaah makmum menghadap ke kanan.
Maka tadi Habib menghadap ke kanan. Ustaz kok tahu? Orang saya di belakang kok. Kanan. Ini banyak ibu-ibu tidak bisa jawab kalau anaknya bertanya, "Ma, ya kenapa imam menghadap ke kanan?" Mungkin rumahnya sebelah kanan. Menghadap ke kanan, kanan. Sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami berkah sebelah kanan. Nabi menghadap ke kanan. Versi kedua, Nabi menghadap ke belakang, langsung menghadap ke jamaah. Sekarang banyak imam selesai solat dia menghadap ke jamaah, tapi matanya menunduk ke bawah. Dia grogi karena makmumnya melotot. Kalau Nabi dulu tidak. Nabi menghadap ke jamaah, dia mau periksa, inspeksi jamaah satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang salat berjamaah? La yantahiyanna. Mereka yang tidak datang salat berjamaah berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka tidak datang salat berjamaah, lau harriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Andai hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api di provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, inilah hadis yang tidak pernah saya amalkan seumur hidup saya. Walaupun umur saya sudah 27 tahun. 27. Walaupun umur sudah 40, belum pernah saya amalkan hadis ini. Selesai sholat, biarpun saya kurus begini, saya ketua masjid. Ketua masjid. Belum pernah saya habis sholat jadi imam, saya periksa satu-satu. Mana Syanu? Mana? Karena saya tak ada kuasa. Saya sudah tahu jawabannya. Kalau saya tanya mana, dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Orang tak segan sama saya karena saya tak punya kekuasaan. Tapi andai ada segenggam kekuasaan, maka kalau bicara tentang menuju persatuan Islam, tanpa kekuasaan susah kita untuk bersatu. Maka ketika Nabi SAW memegang tampuk kekuasaan di kota bernama Yathrib, maka dirubah nama kota ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang penuh dengan cahaya terang benderang. Kita mungkin kekuasaan belum, tapi cahayanya sudah terang benderang. Bapak Ibu melihat kemari seolah-olah saya sedang berada di atas bintang-bintang. Luar biasa. Ustaz kok tahu? Tadi saya di bawah nengok begitu. Maka ketika ada kekuasaan di tangan, inilah yang akan bisa mempersatukan umat ini. Makanya orang kafir tahu bagaimana supaya Islam tidak bersatu. Hilangkan kekuasaan dari tangan orang Islam. Itu berhasil. Siapa punya kerja? Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924 melucut kekuasaan yang ada di tangan Sultan Turki Utsmani. Mereka menyebutnya sebagai Ottoman dinasti. Ottoman. Mereka menulis kata Ottoman, itu diambil dari bahasa Arab Utsman. Ottoman, Utsman. Mereka tak bisa menyebut dua huruf a dengan fa. Lehernya sudah banyak lemak babi. Payah dia menyebut Utsman, fa di ujung lidah, satu di leher, satu di ujung. Menunjukkan Islam kalau punya kekuasaan, segalanya akan terjaga. Orang takut kalau Islam berkuasa nanti kami akan diadakan potong atas dan potong bawah. Potong atas zakat 2,5%, potong bawah khitan massal. Jangan takut saudaraku yang non muslim. Kalau Islam punya kekuasaan, kalian tidak akan ada pemotongan. Karena Islam pernah berkuasa di India. Mana bukti Islam menghanguskan non muslim? Seandainya Islam menghabisi non muslim, tidak akan ada Sahrukan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Kuch Hotahi. Mati itu semua orang non muslim di India. Tapi buktinya sekarang apa? Negeri Muslim Republik Indonesia. Iklannya apa? Iklan tentang Indonesia, Candi Borobudur. Seandainya Islam itu ekstrim, kalau dia berkuasa akan rata tempat ibadah. Mesir, berapa tahun Islam berkuasa di Mesir? Apa objek wisatanya?
piramid, makam Fir'aun, Sphinx, Abul Haul masih tetap tegak berdiri sampai hari ini. Islam tidak pernah semena-mena. Jadi mereka yang takut dengan kejayaan Islam, itu yang disebut dengan Islamophobia. Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Oleh sebab itu, Islam pernah punya masa lalu yang gemilang luar biasa. Dan ketika Islam berkuasa, sampai hari ini ada 6% Kristen Ortodok Koptik yang ada di Kairo, Mesir. Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir acara umrah bisa melihat bagaimana kalau pergi ke Mesir bisa melihat bagaimana di Kairo itu tempat-tempat ibadah Kristen Ortodok Koptik masih ada tegak berdiri. Jangan bayangkan nanti kalau Islam berkuasa, ketakutan yang luar biasa. Jadi orang barat ini bawaannya takut aja, cemas. Dia kalau sedang menengok langit takut, katanya nanti akan turun alien dari atas. Kalau dia duduk-duduk di tepi sungai takut, katanya nanti akan muncul Godzilla dari sungai. Kalau dia duduk-duduk di tempat parkir sendirian takut, katanya mobil ini nanti berubah jadi robot transformer. Melihat di kamarnya ada sarang laba-laba takut, muncul Spiderman. Jadi orang barat ini bawaannya ketakutan saja, cemas. Tapi di antara yang paling menakutkan orang barat adalah Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Tapi unik agama Islam ini. Di mana letak uniknya? Semakin dia ditekan, semakin dia difitnah, orang semakin mencari-cari apa itu Islam. Kasus 11 September meledakkan Twin Tower, gedung tinggi pencakar langit, menara kembar itu ternyata ingin menjatuhkan Islam. Islam adalah teroris, Islam adalah ekstremis, Islam adalah rasis, Islam adalah fasis, Islam adalah jahat. Mereka makin penasaran mencari Islam. Setelah kasus 11 September, berbondong-bondong orang Inggris, orang Jerman, orang Prancis menyeberang dari Spanyol masuk ke Maroko. 30 menit naik speed langsung mencari masjid-masjid di Maroko. Berbondong-bondong mereka bersyahadat setelah belajar Islam. Dulu Islam namanya diburukkan, dijelekkan oleh orientalis. Kita mengenal ada namanya Yosef Shah, kita mengenal ada namanya Goldziher, kita mengenal ada namanya Philip Kahiti, kita mengenal adanya H.A.R. Gibb yang menjelekkan nama Islam. Tapi alhamdulillah sekarang kita tidak lagi bisa diburukkan citra Islam dengan penulis-penulis barat, karena orang-orang Islam bisa bicara di event internasional melalui lembaga-lembaga resmi maupun tidak resmi dengan adanya www.youtube.com atau google.com. Satu sisi sebagai musibah bagi orang yang tidak beragama, tapi bagi orang yang teknologi canggih dibarengi dengan iman dan takwa kepada Allah, dia menjadi senjata yang luar biasa. Dan saudara-saudaraku yang ada di Palembang pun mengenal saya dari alatnya orang kafir ini. Jadi kita tidak perlu antipati dengan kafir. Toh ini pun kafir juga. Samsung ini kan kafir. Kalau dia Islam pasti Samsudin kan. Mohon maaf Pak Samsudin. Ini kafir, ini kafir. Makanya tertulis di sini on off. Kalau dia dari Arab pasti tertulis al-hayah wal maut. Ini menunjukkan alat ini boleh kita pakai. Begitu juga dengan alat-alat Twitter, BBM, WhatsApp. Sehingga segala ceramah Zakir Naik, segala ceramah-ceramah ulama kita ditranslate ke bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi Islam akan bangkit. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Justru yang kita khawatirkan bukan orang baratnya mengecam kita, karena kebenaran itu janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq.
kalau ufuk satu saja, afaq, di pencakar langit dunia akan kami tampakkan pada mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas di mata mereka bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memprediksikan Islam akan jaya, akan bangkit, akan bersatu, itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang ngomong, apa kata orang barat? Apologi. Itu kan omongan orang Islam tentang dirinya. Ini yang ngomong bukan orang Islam. Yang ngomong ini namanya Bernard Lewis. Bernard Lewis. Dari namanya kita sudah tahu ini orang pasti tidak sunat dan tak mandi wajib. Bernard Lewis memprediksikan, kata dia, Eropa tak sampai 2100, 2050, 2060 Eropa itu semuanya akan Islam. Kenapa? Karena pusat-pusat Eropa akan diisi orang Islam. Jerman diisi oleh orang Turki. Imigran Turki ke Jerman sekarang lebih dari 2 juta orang. Bayangkan itu. Jerman akan diisi oleh Turki. Spanyol akan diisi oleh orang Maroko, karena orang Maroko menyeberang ke Spanyol hanya 30 menit dengan speed berkecepatan tinggi. Prancis akan diisi oleh Aljazair dan Tunisia. Orang Aljazair masyhur di Prancis, Zainuddin Zaidan, Muslim, sepak bola yang mengangkat dia, tapi kita bangga dia Muslim. Lalu kemudian Inggris diisi oleh imigran Muslim dari 3 negara, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Maka pusat-pusat Eropa akan diisi oleh orang-orang Islam. Dan celakanya lagi, mereka menganut boleh 2 warga negara. Orang Maroko warga negaranya bisa 2. Satu, dia Maroko, dia juga berkewarganegaraan Spanyol. Orang Tunisia, Aljazair berkewarganegaraan 2. Satu sisi KTP, identity card, IC-nya, dia adalah orang Algerian, tapi dia juga bisa mencoblos di Paris, Prancis. Dan orang Turki, satu sisi dia Turki, tapi dia juga bisa ke Jerman dan India. Ada salah satu daripada tim SIR yang mendapat gelar SIR itu daripada orang India, Muslim, wali kota London, bahkan dijabat oleh seorang Muslim. Demokrasi yang dulu katanya akan menjatuhkan umat Islam, ternyata ketika dijalankan bisa menguntungkan umat Islam. Demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Dan ketika mereka menggunakan itu dengan prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan, orang Islam bisa muncul di London, Inggris. Orang Islam bisa muncul baru-baru ini di Singapura. Islam akan bangkit. Siapa yang mengatakan itu? Bernard Lewis. Lalu kemudian kenapa mereka punah? Mereka tidak mau menikah. Saya kebetulan pulang ceramah, satu jemputan, satu mobil dengan bule. Saya lihat, saya di depan, saya tengok ke belakang, ada bule di belakang. Kalau laki-laki Pak Li. Saya tanya dia, how are you sir? Fine. Where are you come from? Dari mana? Switzerland. Oh, dari Switzerland. Are you have children? Apa kamu punya anak? No, kata dia. Dia tak punya anak. Saya tanya, why? Kenapa kamu tak punya anak? No time for child. Tak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Dalam hati saya, alhamdulillah kalian tak punya anak. Inilah yang akan membinasakan mereka. Mereka mati dalam keadaan lajang, gadis, tidak menikah, karena mereka hidup dalam kumpul kerbau, kumpul kebo kata orang Betawi. Mereka tidak menikah, mereka hidup dalam free sex, bebas seks, berakhir dengan nestapa, karena mereka kena penyakit yang tak ada obatnya sampai hari ini, virus HIV AIDS. Mereka mati perlahan-lahan. Lalu kemudian mereka tidak menikah, tidak punya keturunan. Sampai hari ini Jerman menetapkan siapa yang mau menikah punya anak, maka anaknya akan ditanggung dari mulai pendidikan dasar sampai doktor S3. Kenapa? Saking susahnya orang Jerman mau punya anak. Bagi mereka susah sekali untuk mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, menyusukan 2 tahun. Ini buang-buang waktu saja, kata dia. Maka akhirnya berakhir mereka akan hilang, musnah. Sementara orang Islam populasinya terus meningkat. Kenapa? Dalam Islam diajarkan menikah adalah ibadah. Maka kalau ibadah ya banyak-banyak.
Itu pemahaman dalam Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tapi ayat itu belum titik bang, masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak bisa adil, fawahidah, only one, satu saja. Sementara mereka tidak mau punya anak. Orang Islam diajarkan, ini aku, kata Nabi SAW, senang di akhirat nanti. Tazawwajul walud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang banyak anak, karena aku senang di akhirat nanti. Mukatsirum mikum bainal umam, aku paling bangga di akhirat karena umatku paling banyak. Maka orang Islam itu makan tidur 10. Luar biasa. Maka populasi Islam akan bangkit luar biasa. Itulah janji Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? La taftahunnal Qastantiniyah, kalian akan merebut Konstantinia. Sekarang kota itu disebut Konstantinopel. Kalian akan merebut Konstantinopel. Yang menyebut ini tinggal di gurun pasir Arab Badui yang tak pandai tulis baca. Yang ditunjuknya itu Konstantinopel, kota ibu kotanya, negeri yang paling hebat di Eropa waktu itu. Sekarang kalau ada orang di kampung-kampung pedalaman sana, lalu dia mengatakan kita akan merebut Washington DC. Apa kata orang? Ente belum sarapan ya? Kira-kira begitulah keadaan Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Apa kata Nabi? Dengan keadaan Arab yang susah, yang tidak ada tulis baca, la taftahunnal Qastantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel. Orang Arab jahiliyah tertawa. Apa kata mereka? Majnun, gila, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awwalin, dongeng nenek moyang, bullshit, pret. 700 tahun setelah itu baru mereka tahu, sadar apa yang terjadi. Ternyata yang dijanjikannya itu adalah hak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipesankan dia kepada Sayyidina Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Uktub, hai Abdullah bin Amr bin As, uktub, tulis, fa wallahi ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Tulis, yang keluar dari sini semuanya hak, karena dari Allah Subhanahu wa taala. 700 tahun setelah itu, apa yang dia janjikan terbukti. Kota Konstantinopel direbut oleh seorang lelaki bernama Muhammad, diberi gelar Al-Fatih, sang pembebas, dan sampai hari ini dirubahnya nama itu dengan nama Istanbul, kota Islam. Tidak diizinkan masuk ke Uni Eropa. Kenapa? Karena satu saja, karena mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah. Tapi bibit-bibit kebangkitan itu tampak di depan mata kita, insyaallah. Jadi jangan sampai kita ini dibodoh-bodohi orang. Islam tak akan bangkit, Islam akan bangkit. Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu bisa menjadi jenderal besar? Ketika ayahnya memandikan dia, maka ayahnya menunjuk kota di seberang laut sana. Hai anakku, kau lihat itu kota Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin? Ya, aku bermimpi nak, engkau yang akan membebaskan kota itu nanti dan merubahnya menjadi kota la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terngiang terus di kepala anaknya. Maka ketika dia pemuda perkasa menjadi jenderal, langkah pertama yang dia lakukan adalah mimpi ayahnya membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Ibu-ibu pulang dari kajian ini, tolong print menara Eiffel. Setelah dicetak, tulis di atasnya gambar bulan sabit dengan bintang. Lalu kemudian tempel di dinding. Katakan ke anak habis mandi, nak, aku ingin kau yang akan pertama mengumandangkan azan di menara Eiffel ini nanti. Begitu. Ini ibu-ibu sekarang enggak, kau nanti jadi PNS ya. Pendek sekali cita-citamu.
Ustadz ini jangan-jangan ngejek PNS karena dia nggak lulus tes CPNS kemarin. Saya PNS, sehari-hari dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Tapi jangan jadikan itu sebagai cita-cita. Itu adalah wasilah jalan saja untuk mengisi institusi-institusi Islam. Kita harus berperan di dalamnya. Cita-cita tertinggi adalah li'i'la'i kalimatillah, mengangkat kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 menit saya sudah bicara menurut jam saya. Saya diberitahukan materi 60, menjawab pertanyaan 60. Karena di mana-mana saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Yang ini 600 menjawab, pas. 2 jam kita akan bicara insyaallah. Pertanyaan-pertanyaannya di mana-mana saya pengajian, pertanyaannya pasti ditulis di kertas. Sini saya, wah ini nampaknya nggak ada yang bertanya. Rupanya di sini paperless, tak pakai kertas, langsung begitu. Paperless. Saking canggihnya, menghidupkannya pun saya tak tahu. Nanti kita hidupkan. Bayangkan itu. Mana-mana kadang kabelnya kita pegang-pegang dulu. Di sini lupanya wireless, tak pakai wire, dan waterless, tak pakai air. Kan udah ada tuang sendiri lah. Lah, bercanda. Lah khair. Allah barakah sini. Mafi muskilah. Bercanda. Nanti terlalu serius. Ini kan jam-jam genting, habis makan siang. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari Turki, maka Muhammad Al-Fatih itu pokok pangkalnya kemajuan Islam lewat politik. Politik itu tinggi di atas, tapi dari mana? Orang yang dididik politik itu mendapatkan pendidikan yang baik. Bagaimana kita bisa bersatu? Politiknya hebat. Politik itu apa? Kekuasaan. Yang megang kekuasaan itu siapa? Orang. Orang itu dibentuk oleh apa? Pabrik? Bukan. Orang itu tidak dirakit. Orang itu dibentuk oleh apa? Pendidikan. Pendidikan yang paling utama adalah Muhammad Al-Fatih dididik oleh orang tua yang mengerti tentang Islam. Kalau orang tuanya tak ngerti Islam, masukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang ngerti Islam. Di mana? Daftarkan sekarang juga. Tuh. Jadi kadang orang tua ini kan latah, gara-gara terlalu banyak membaca buku La Tahzan. La tahzan, don't be sad, jangan kau sedih. Itu harus panjang. Tapi kalau buku apa yang kau baca? La tahzan, patutlah kau latah. Tak tahu dia dari mana mau memperbaiki umat ini. Umat ini diperbaiki dari pendidikan. Saya diberi mikrofon ini untuk jadi imam tadi. Silakan Ustaz maju. Enggak, saya serahkan ke Habib. Kenapa? Saya kecil dididik ibu saya, bukan insinyur, bukan sarjana, bukan dokter, tidak pernah makan bangku sekolahan karena keras. Tapi pesan-pesannya sampai sekarang ada di kepala saya. Mat, dia tak pernah panggil saya Ustaz, Mat aja. Mat, ada kawan emak namanya Saripah. Saripah itu keturunan Nabi. Kalau laki-laki namanya Sarip. Nanti kalau kau jumpa, tangannya kau cium. Kalau dia berjalan, kau tak boleh di depan. Nanti punggung kau berbisul. Pesan itu masih sekarang ada di kepala. Dia tak tahu hadisnya, dia tak tahu ayatnya, dia tidak tahu dalilnya. Tapi dia hanya berpesan memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit, penerjemah Nabi, translator yang paling hebat. Ta'allamtuhu wa hazaqtuhu. Aku terjemahkan surat-surat Nabi. Aku belajar bahasa Yahudi. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa lama?
SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. Begitu naik pesawat yang bisa kita paham cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Begitulah cerdasnya Zaid bin Thabit. Tapi begitu dia berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas, dia cium tangan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas kaget, terkejut. Secara umur lebih tua aku, kata Zaid bin Thabit. Karena ketika Nabi meninggal umur Zaid 20 tahun, sedangkan Abdullah bin Abbas 15 tahun. Lebih tua Zaid 5 tahun. Dan secara keilmuan Allah lebihkan, karena doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Fahamkan dia agama, ajarkan dia ta'wil. Tapi bukan itu sebab dia mencium tangan Abdullah bin Abbas. Zaid bin Thabit mencium. Selesai itu dia tanya, kenapa kau cium? Kata Zaid bin Thabit, karena engkau punya hubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu tidak mesti mengajarkan anak pakai hadis. Nak, sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pusing anaknya. Tentu bilisani qaumihi, dengan bahasa yang simple, dengan bahasa dia. Tujuannya sama, gimana supaya anak ini mau makan. Gimana anak ini makan? Anak yang malas makan ini supaya bisa mau makan. Tapi caranya kan macam-macam. Ibu yang satu pakai merayu, makan ya nak, anak mama, makan nak, makan nak. Yang satu lagi pakai duit, sekali suap 10.000. Kalau yang satu lagi enggak, dia tengok anaknya suka main apa. Oh, anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Dibuatnya telur dadar gambar bintang. Tengok bintang masuk mulut, tengok bintang. Yang satu lagi agak kejam, dia ambilnya pistol. Makan, kalau aku tembak. Itu teknisnya. Tapi masuk ke dalam otaknya pelajaran bahwa aku nanti jadi apapun harus memperjuangkan Islam. Nah, salah engkau mau menjadi insinyur, silakan. Mau jadi doktor, silakan. Mau jadi bom, mau jadi pakar nuklir, silakan. Tapi kau akan menolong agama Allah. Saya nggak sanggup mengurus anak ini, Pak Ustadz, karena saya sibuk masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Serahkan ke lembaga yang ngerti pendidikan Islam. Sekarang banyak orang tua tidak tahu siapa jati dirinya. Ini yang dikatakan pepatah Arab, halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa orang paling celaka? Bukan orang miskin. Yang celaka itu bukan orang susah, orang yang tidak mengerti siapa dia. Hubungan ibu dan anak sudah lama putus di 6 tahun pertama. 2 tahun, the golden age, golden emas, age umur, the golden age, usia emas yang hubungan ibu dengan anak tak boleh putus. 2 tahun pertama, susu, peluk, cium, susu, peluk, cium. Sekarang banyak anak 2 tahun tak dapat susu, tak dapat peluk, tak dapat cium. Anak mau minta peluk, peluk ma. Anakku mau minta peluk. Bagi yang suka tolong like and share. Kasihan. Gimana? Susu tak dapat karena sudah diserahkan ke Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun pertama putus hubungan dengan anak. Naik 2 tahun kedua, dia ingin gendong-gendong, lari-lari, lompat-lompat, main-main, gendong-gendong, lari-lari. Si ibu menyerahkan dia, putus kontak, lost contact. Kemana? PAUD dan BUUD. Pendidikan anak usia dini. 2 tahun ketiga, dari usia 5 sampai 6, dia ingin belajar-belajar, canda-canda, tawa-tawa, bergurau-gurau. Tapi itu tak dia dapatkan karena sudah diserahkan ke taman pendidikan yang tidak islami, yang tak mengerti. Tapi kalau dia diajarkan, kenapa solat umur 7 tahun? Muru auladakum bis salah. Suruh anak kamu solat umur 7. Kenapa 7? Ada angka apa dengan 7? Karena di usia 6 sudah berisi semua di kepalanya. Kita tak pernah menghafal Al-Fatihah. Bapak Ibu, siapa yang menghafal Al-Fatihah dulu pakai kertas? Tak ada. Kita hafal Al-Fatihah dari mana? Ayah kita jadi imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Telinga kita menangkap. Dan anak-anak ini luar biasa, tangkapannya hebat. Anak-anaknya lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Tapi apa yang disampaikan Ustaz ingat. Orang tuanya dengar, lupa. Anak-anak usia emas, luar biasa. Kita tidak pernah menghafal doa. Saya tidak pernah menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut. Dari mana Ustaz bisa hafal? Ikut emak wirid Yasin sore Kamis. Saya paling rajin ikut emak saya wirid Yasin. Saya tidak tahu apa yang mereka baca Yasin. Yang penting kan kuenya itu. Motivasi yang luar biasa. Pendidikan. Apa yang masuk ke kepala mereka? Karena usia luar biasa. Di tempat kami tradisi membaca Al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Di Palembang tradisinya membaca Simtud Durar. Simtud Durar yang sanad silsilahnya sampai kepada Habib Anis. Banyak sanad Simtud Durar dari Habib Anis. Lalu kemudian di tempat lain yang dibaca adalah Burdah. Qasidah Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Al-Iskandariyah Mesir. Mau Al-Burdah, mau Al-Barzanji, mau Simtud Durar, isinya adalah puja-pujian kepada Nabi SAW. Dan rata-rata kita hafal. Ingat kita dari mana? Kita tak pernah hafal pakai kertas, tapi itu masuk ke kepala lewat pendidikan ibu. Maka disebut al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama, bekerja sama dengan lembaga pendidikan institusi Islam. Ibu-ibu yang tidak sanggup, setengahnya saya, yang setengah lagi bapak tolong bentuk anak saya. Maka orang tua dengan sekolah membentuk anak. Yang sekarang terjadi kan tidak begitu. Orang tua bersama polisi dan Komisi Perlindungan Anak mengeroyok guru. Dia babak belur gurunya, dikeroyok dari 3 arah. Akhirnya guru pun mengajar semaunya saja. Yang penting saya duduk, datang, diam, dengar, dapat duit akhir bulan, selesai. Masalah anak kamu mau jadi orang, jadi hantu, bukan urusan saya. Jadi kalau bercerita masalah kira-kira bagaimana persatuan Islam ke depan 20 tahun akan datang, bagaimana kita mendidik generasi ini sekarang. Kalau kita didik dia lengkap, 2027 2037 akan bangkit pemimpin-pemimpin Islam, bersatu dia dalam bentuk bupati, dalam bentuk gubernur, dalam bentuk presiden. Kekuasaan dipegang oleh umat Islam. Adapun isu-isu sudah ketinggalan zaman. Hari gini orang masih kelahi lagi masalah kunut subuh. La haula wala quwata illa billah. Dulu ya, zaman saya kecil, anak muda NU masih bertengkar dengan anak muda Muhammadiyah. Anak muda Muhammadiyah mengatakan subuh enggak pakai kunut. Anak muda NU mengatakan subuh mesti pakai kunut. Akhirnya saking hebatnya perdebatan sampai jam 2 malam. Besok sama-sama enggak sholat subuh. Ini sudah tidak ada lagi. Ketika saya ditanya, Ustaz, iya, kenapa Islam ini banyak betul khilafiyah? Kenapa banyak betul khilafiyah Pak Ustaz? Ente mengatakan banyak khilafiyah karena ente pecandu khilafiyah. Sekarang saya tanya, tunjukkan sama saya mana mazhab dalam Islam yang mengatakan tidak ada sholat subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mana mazhab dalam Islam yang mengatakan tidak ada solat subuh? Tak ada Pak Ustaz. Kalaupun ada mazhab yang mengatakan tak ada solat subuh, itu namanya mazhab Al-Ngawuriyah. Mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal makamnya di Baqi, Madinah tahun 179. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Mesir, Kairo tahun 204. Mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali, makamnya di Baghdad, Irak tahun 241. Sepakat 4 mazhab ini bahwa solat subuh itu fardhu. Tak ada ikhtilaf tentang solat subuh. Bahwa yang satu pakai usolli, enggak pakai usolli, itu pembahasan forum. Batang usulnya solat subuh wajib.
bahwa ada yang pakai usolli, ada yang enggak pakai usolli. Khilafiyah, bahwa yang satu bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, yang satu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu tak masalah. Masalah yang satu bangkit, wa sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, yang satu pakai kunut. Tapi andai saya disuruh jadi imam di Palembang, saya tak akan mau salat subuh jadi imam. Kenapa? Saya tak tahu masjid ini masjid NU apa masjid Perti apa masjid Persis apa masjid Muhammadiyah. Maka saya tak ingin menimbulkan fitnah. Maka kalau disuruh, tafadhal, mana imam ratib, mana imam tetapnya, karena tidak boleh menimbulkan fitnah. Bahwa di negeri itu bermazhab Syafi'i, supaya jangan sampai menimbulkan fitnah setelah kita pergi, maka kita pakai mazhab Syafi'i. Saya sholat di masjid dalam acara yang disponsori oleh Syekh Maulana Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mazhabnya Syafi'i. Maulana Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Membaca kitab Sunan Tirmizi khataman, dibacakan oleh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Disebut namanya Al-Hasani karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan ibni Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasani Al-Maliki karena mazhabnya dalam fikih Maliki. Saya tahu mazhab Maliki tidak pernah baca basmalah. 2 tahun saya tinggal di kampungnya mazhab Maliki, enggak pakai bismillah, sir pun tak ada, langsung Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini saya penasaran, ini imamnya Maliki, tapi yang punya acara Syafi'i. Kira-kira nanti gimana bunyi imamnya? Jangan-jangan bismillahnya setengah berbunyi, setengah tidak. Begitu Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki maju ke depan solat maghrib, dia baca Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata dia bermazhab Maliki, tapi dia baca jahar. Kenapa? Karena dia tahu yang punya acara Syafi'i dan jamaahnya Syafi'i. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi ini masalah etika dakwah dan etika berikhtilaf mazhab. Mengapa kita susah bersatu? Kadang sebagian orang ini ketika dia maju, dia bukan mau takliful qulub, dia bukan mau menaunkan hati, dia malah mau menunjukkan ini loh yang tampil beda ini. Susah kita. Makanya kata Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Grand Syekh Al-Azhar Mesir, kata beliau dalam sejarah pelajaran Islam, maka 3 aliran ini tak pernah punah dari sejak awal Islam. Pertama, aliran rasionalisme, akliyun, akal. Yang kedua, aliran Nassiyun, tekstualis. Yang ketiga, aliran irfaniyun, yang mengandalkan kepada intuisi, ilham. Aliran yang ketiga ini ilham aja, banyak zikir, nunggu ilham, nunggu mimpi. Yang satu ini tak percaya, dia lebih kepada akliyun, rasionalis, akal, mutakallimun, ahli ilmu kalam. Yang satu lagi Nassiyun, tekstualis. 3 aliran ini tak pernah kosong dari dunia ini. Ada saja tokoh-tokohnya dan selalu terjadi ikhtilaf. Tapi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, mereka akan dipersatukan oleh satu titik. Apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Kaum tekstualis, kaum rasionalis, kaum akliyun, kaum nassiyun, kaum irfaniyun, kalau dia sama-sama ikhlas, maka dia akan bisa bersatu menegakkan panji-panji agama Allah ini, insyaallah. Allahu akbar. Nah, lalu what's next? Ini tausiah, pengajian. Apa setelah ini? Tanya jawab Pak Ustaz. Iya, paham saya itu. Maksudnya setelah ngaji ini apa? Harus ada action dari kita masing-masing. Kami mau action apa Pak Ustaz? Kami kan ibu rumah tangga, didik anaknya baik-baik.
Kami Pak Ustadz kepala rumah tangga berikan subsidi besar untuk anak, masukkan ke lembaga pendidikan. Saya nggak maulah sekolah Islam itu keterbelakang, sekolah Islam itu kampungan, sekolah Islam itu sarungan, kumal. Di mana anaknya? Pondok pesantren. Ya, ketinggalan. Anak kamu di mana? Islamic boarding school. Orang kita kalau sudah pakai Inggris itu kan luar biasa. Kau tadi makan pakai apa? Ayam goreng. Ya, orang kampung. Pakai apa? Fried chicken. Oh biasa. Padahal kualinya sama, minyaknya pun sama, tapi kemasan itu luar biasa. Rebus ubi kalau dikemas dengan kemasan yang luar biasa, orang akan melihatnya amazing kata dia. Begitu dibuka, itu juga isinya. Tapi walaupun brownies kalau dibungkus pakai koran disangka orang ikan asin. Maka casing itu penting. Makanya saya pakai baju yang berkilau-kilau kan, biar tahu orang bahwa saya ini berkilau. Padahal isinya rebus ubi juga. Nah, oleh sebab itu maka masukkan ke lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini mahal Pak Ustaz. Tentu mahal. Kalau sekolah negeri pelajaran agamanya Islam itu berapa? Paling tidak 5. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 ini mesti ada. Itu rukunnya. Untuk menghadirkan yang 5 kan mesti nambah guru agama. Guru agamanya yang mana? Tentu yang pernah belajar. Dari mana? Dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, dididik oleh Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah, yang sekarang katanya datang ke Indonesia. Yang ini dari mana? Dia dari Universitas Damaskus Suriah, pernah belajar kepada Syekh Dr. penulis Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Wahbah Zuhaili. Yang ini dari mana? Ini dari Universitas Al-Azhar Mesir. Mereka belajar jauh dari Palembang sampai ke Mesir, menyeberang lautan, tinggal di Kairo 4 tahun tak pernah pulang kampung. Bukan karena hebatnya, karena tak ada duit ongkos pulang. Maka setelah pulang mereka mengabdikan ilmunya. Ya beda antara yang menambah pendidikan agama dengan 5 jam dengan yang 5 ini dijadikan 1. Disebut dengan pelajaran agama Islam, PAI. Di situ akidahnya, di situ akhlaknya, di situ fikihnya, di situ sejarahnya. Kalau makanan gado-gado dijadikan 1 enak. Kalau pelajaran dijadikan 1, itulah hasilnya wudhu sampai lutut. Tak paham dia, nanti dia akan kering agama. Masalah makannya kenyang ya, masalah dia punya mobil, kendaraan, rumah megah mewah, betul. Tapi ada satu yang kosong dalam dirinya. Space yang kosong itu yang paling fatal. Itulah dia aspek religius, spiritualitas, ruhiyah, agamanya kosong. Agama inilah yang sekarang luar biasa. Kalau dia mau jadi gubernur, Islam tidak pernah melarang dia berpolitik. Dia mau jadi menteri, ya silakan. Tapi dalam batinnya tetap akan memperjuangkan agama Allah. Saya Pak Ustadz tidak punya basic agama, tapi dulu waktu kecil ternyata kami dididik agama luar biasa. Masih terbayang kita orang Melayu tinggal rumah di tepi sungai, jam 6 sore sudah bawa obor menyala, bambu yang diisi minyak, di atas kasih sumbu, lari-lari lompat-lompat di tepi sungai membawa kain sarung dengan menenteng alif bata. Kita pejamkan mata, masih terbayang ufuk memerah. Kita pergi ke surau, langgar dan musola. Balik mengaji, kaji tak dapat, lubang hidung yang hitam. Setelah besar merantau ke ibu kota, dalam dunia bisnis, dalam dunia gemerlap dunia hitam. Tapi di saat dia sedang duduk di tengah ramai, dalam kesunyian dia termenung. Dulu aku dari surau, aku mesti kembali ke surau, aku mesti menghidupkan surau di kampung. Dulu waktu kecil kalau guru belum datang, aku yang mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Setiap kali dia dengar suara azan itu menusuk ke tangkai jantungnya, masuk ke otak-otaknya, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke pikirannya. Setiap kali dia dengar lafaz itu dia ingat, dia pejamkan matanya, meleleh air matanya. Itu yang tidak didapat anak-anak itu sekarang. Masih dia dengarkah suara itu? Tidak. Yang selalu dia dengar apa?
maka kita yang membentuk dia. Maka Islam akan bangkit Pak Ustadz. Ya, jangan sampai Islam bangkit di Inggris, Islam bangkit di Jerman, Islam bangkit di Vatikan. Tak mustahil Roma itu akan Islam. Tapi justru negeri kita menjadi tidak Islam. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kuncinya ada di mana? Ada di tangan kita sekarang. Sesuai dengan peran masing-masing. Pulang dari kajian ini, ibu-ibu makin mendidik anaknya, makin semangat. Nanti malam sebelum tidur, sebelum tidur jangan lupa ya. Kemarin malam nasihatnya lain, nanti malam nasihatnya lain. Kemarin malam cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing, tidur. Nanti malam berubah, cuci tangan, cuci kaki, ambil wudhu, sebelum tidur solat sunat witir dulu. Begitu pesan Sayyidina Abu Hurairah, Ausani khalili, kekasihku Nabi Muhammad SAW berpesan kepadaku, jangan sampai aku tidur sebelum solat witir. Maka itu berkesan dalam kepalanya. Malam-malam hidupkan jam waker, bangunkan dia, bangun ya nak, bangun, solat tahajud. Imamnya siapa? Itu ayahmu sudah menunggu kita mau solat tahajud. Mama yang bangunkan siapa? Ayahmu tadi mah. Betapa indahnya. Sebagian ibu-ibu sekarang kan tidak, dia pula membawakan setimba air. Abang bangun apa tidak bang? Tak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker. Oleh sebab itu maka didudukkan kembali. Kami yang lajang-lajang ini gimana Pak Ustaz? Masa depan kalian masih panjang, kehidupan kalian luar biasa. Anda disuruh muda lagi, saya pun tak sanggup. Saking beratnya godaan jadi anak muda ini. Zaman dulu orang kalau mau kenal sama anak gadis, bawa lidi, pergi ke rumah orang Melayu tinggi bertiang di tepi sungai, lantainya bolong, ditusuk pakai lidi gadis. Kalau nampak lidi itu berarti miss call. Begitu nenek-nenek kita dulu. Lalu kemudian berkembang, mulailah orang Melayu pandai menulis, maka dia pun menulislah. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci untuk mengungkapkan segala untayan kata bla 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 bla. Yang sekarang mana ada lagi? Sekarang kan langsung ASL please. Akhirnya berkembanglah. Ketika laki-laki mau ke masjid, perempuan mau pulang, disitulah dia selipkan surat. Surat pun diambil. Yang mengambil surat itu Zainuddin, yang menerimanya Hayati. Dalam tenggelamnya kapal Panderwi. Sekarang sudah tak zaman lagi pakai surat menyurat, tapi sudah langsung saja. Di mana kita ketemuan? To the point aja ya, langsung. Ini luar biasa. Maka anak-anak muda yang sekarang, rijalul ghad, pemimpin masa depan, syababul yaum. Anak-anak muda yang ada sekarang itulah pemimpin masa depan. Jangan cerita kejayaan Islam, jangan cerita persatuan Islam kalau anak mudanya sekarang kacau balau. Anak muda ngelem, dah putus kabel-kabel di kepalanya. Anak mudanya kena narkoba, gimana mau menyatukan Islam? Oleh sebab itu anak muda ini luar biasa. Makanya saya bangga siang ini temanya adalah menuju kejayaan persatuan Islam. Seandainya anak muda yang membuat acara tema dipanggil, siapa yang dipanggil kemari? Ustaz Salim Afillah. Siapa yang dipanggil kemari? Ustaz Hanan At-Taki. Siapa yang dipanggil kemari? Ustaz Felix Xiao. Anak-anak muda luar biasa, bangkit semangat. Maka saya kalau sudah ceramah ada anak-anak muda menuju persatuan Islam, semangat. Tapi kalau sudah audiensnya ya pelatihan jenazah, bagaimana menghadapi sakaratul maut, bagaimana membisikkan lain, itu penting. Tapi Allah ciptakan dunia ini bukan untuk mati, kita disuruh untuk hidup. La yastakhlafannakum, kamu akan diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, maka berkuasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian pemimpin-pemimpin itu kurang perhatian kepada Islam? Penyebabnya dua. Pertama, orang tuanya dulu tak peduli Islam, celaka 12.
diserahkan ke lembaga yang bukan Islami, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang tak peduli kepada Islam. Yang merasakannya siapa? Kita. Putus asakah kita? Marahkah kita pada takdir? Tidak. Kalau mau marah jangan caci maki Tuhan. Aku sekarang kurang beruntung, tapi anak-anakku nanti 20 tahun akan datang, mereka mesti dapat pendidikan Islami yang baik. Mudah-mudahan tercapai segala permohonan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya akan jawab pertanyaan yang sudah ada tadi. Tak pula pandai menghidupkan iPad nih. Tapi ada video dulu sebentar. Ada video. Oh, ada video. Baik. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat hari ini. Luar biasa sekali ya nasihatnya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Dan kita yang memiliki anak dan keturunan kita didiklah secara Islam.